ada pengalaman bisnis, mencoba itu takut-takut, tapi ketika saya berpikir lagi untuk apa gitu takut, ya coba aja lah, kalau gagal ya anggap aja biaya belajar seminar gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Priscilla Syaifah. Kita masih berada dalam tayangan Bincang Bisnis. Nah Tribuners, untuk Bincang Bisnis di minggu ini tentunya saya tidak sendirian, dan saya setiap minggu akan selalu menghadirkan narasumber dari berbagai macam bisnis ya Tribuners. Nah tentunya hari ini saya menghadirkan salah seorang narasumber yang berkecimpung dalam dunia bisnis sneakers. Kira-kira siapakah dia? Di sini sudah hadir ada Mas Dewa. Halo, selamat siang Mas Dewa. Ya, selamat siang. Boleh kenalan dulu nih Mas Dewa, namanya dan sapaan akrabnya Tribuners di rumah, boleh nih dikenalin. Nama saya Aris Kirian Fadela, biasanya dipanggil oleh teman-teman itu Dewa. Oke, Mas Dewa ya. Iya, Mas Dewa. Mas Dewa, kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya. Tadi banyak juga ternyata Mas Dewa ini berkecimpung dalam dunia bisnis ya. Ternyata nggak hanya sneakers doang loh, ya. Iya, ya? benar. Berarti kemarin katanya sempat bisnis fashion juga, hoodie. Terus crew sekarang neck. juga berkecimpung di kuliner ya. Di kuliner. Nah, kita bakalan bahas semua Tribuners, tapi tentunya kita di sini pengen banget mengulik yang tentang sneakers ini nih Mas. Karena kan sneakers ini agak jarang gitu ya dilakukan, dan juga ada nggak sih kesulitannya gitu. Nah kita bakal tanya itu, tapi sebelum kesana kita pengen tahu dulu nih kesibukan kesehariannya Mas Dewa ini ngapain aja dan sebagai apa nih Mas. Tentunya owner ya Tentunya. dari Arrow Store Sneakers ya. Iya. Kalau kesibukan sih sehari-hari tentu mengurus bisnis sepatu dan juga bisnis ayam geprek gitu. Sehari-hari ya buka toko, jaga toko, mengurus barang-barang yang akan datang atau barang-barang yang akan di-packing untuk dikirim ke pembeli-pembeli, ya seperti itu sih. Jadi kesibukannya memang lagi sibuk-sibuknya ya. Ya, lagi sibuk-sibuknya. Nah kalau untuk berbisnis sendiri nih Mas Dewa ini sudah dari kapan sih mulai berbisnis ini? Kalau berbisnis sih dimulai dari tahun sekitar 2020-2021 sih. Pas zaman corona. Covid-Covidnya ya? Lagi Covid-Covidnya, karena waktu itu kan ya kita tahu sendiri lah, Covid lagi semuanya lagi susah kan. Jadi dalam situasi Covid itu saya juga lagi, ya namanya masih muda kan, butuh uang untuk jajan, untuk segala macam. Saya memutuskan dulu itu bisnis baju dulu pertama kali itu baju. Jadi itu beli bajunya itu di Jakarta. Itu harganya 10 potong itu saya masih ingat itu 366.000. 360. Masih murah. Jadi saya cobalah bisnis ini. Saya beli baju 10 potong di Shopee waktu itu. Beli 10 potong, saya bagi dua sama kawan saya. Karena duit terbatas kan dulu, bagi dua. Ternyata pembelinya lumayan waktu itu. Jadi 10 potong itu habis 2-3 hari itu udah habis. Jadi saya memutuskan cobalah yang lebih besar lagi jumlahnya, akhirnya 20, 30, akhirnya cobalah bisnis hoodie. 2021 itu coba bisnis hoodie, beli bal sendiri di daerah Palembang. Akhirnya mulai berjualan hoodie dari tahun 2021 sampai 2022. Berjalan setahun ya berarti? Berjalan setahun waktu itu. Nah berarti itu masuknya ke thrifting ya, hoodie-hoodie itu ya? Masuknya ke thrifting waktu itu. Nah sekarang kan beralih ke sneakers nih ya fokusnya. Sekarang ya, beralih ke sneakers. Apa ada bedanya nggak sih dalam berbisnis fashion di pakaian hoodie dengan di sneakers atau sepatu-sepatu ini? Kalau bedanya tentu kategorinya ya. Kalau hoodie kan pakaian, kalau sneakers itu kan untuk, ya tentu ada bedanya. Tapi dasarnya sama. Kita harus tahu apa yang kita jual dulu, berapa harga jualnya, value barang itu seberapa sih gitu. Yang justru perbedaan yang sangat signifikan itu ke kuliner. Dasar-dasar yang saya punya di bisnis fashion waktu itu, hoodie dan sepatu kan masuk kategori fashion. Pindah ke kuliner itu tentu banyak tantangannya. Tantangannya ada di, ya kita harus tahu resep, harus tahu mengolah makanan seperti apa, cara jualnya seperti apa. Tentu berbeda dengan cara berjualan sepatu gitu.
apalagi menciptakan menu-menu baru, inovasi yang paling penting dalam bisnis itu inovasi. Tantangan yang paling menonjol sekali nih dari kuliner ini apa sih? Kalau tantangan yang paling menonjol yang tadi Mbak sebutkan tadi inovasi. Ya? Tentu kita kuliner kalau hanya menjual ayam tentu kurang menarik gitu loh. Jadi kita inovasinya apa sih, kita bermain di sambal gitu. Kalau di ayam geprek sendiri ada 3 macam sambal. Sambal original, sambal hijau, sama sambal bawang. Kalau di varian rasa kayak saus, kalau kan nggak semua orang suka sambal gitu yang pedas-pedas. Jadi ada varian saus barbeque, telur asin, jagung bakar gitu. Banyak banget ya iya, inovasinya ya. Inovasinya seperti tapi itu. kalau menurut Mas Dewa sendiri dalam berjualan di fashion sneakers ini perlu inovasi juga nggak sih? Kalau di berjualan di sneakers tentu harus ada kita harus menciptakan inovasi, kita harus ngikutin tren. Tentu tren 2021 sama tren 2002 berbeda, tentu kan beda. 2021 misalkan orang senang pakai sepatu warna putih, sekarang orang senang yang warna-warni gitu. Tentu kita harus ngikutin tren dan berinovasi di situ. Jadi tetap dua-duanya ini ada inovasi ya yang harus gitu ya. Nah, selain itu nih, apa sih yang membuat Mas Rizky pada akhirnya memikirkan untuk membuka bisnis kuliner juga gitu? Apa tidak puas fokus dengan bisnis sneakers ini? Apa ya? Saya orangnya seneng tantangan gitu loh. Ya mungkin bisnis sepatu ya masih baru lah, masih pemula, baru jalan setahun 2 tahun. Tapi saya pengen apa ya, mencari warna baru gitu loh. Jadi waktu itu mencoba ditawari oleh keluarga juga, ada saudara dikasih saran, oh ya udahlah boleh coba bisnis ayam gitu. Memang awalnya ragu apa bisa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya? 2 bulan berjalan gitu. Nah ini outletnya ada di mana nih? Kalau outletnya ada di Gunung Terang, di depan perumahan Gunter Residen. Berarti masih satu tempat ya? Masih satu tempat. Nah dalam bisnis sneakers nih Mas, kan sneakers juga banyak ya, maksudnya seperti toko-toko lain gitu kan yang ada di Lampung gitu. Tapi yang membuat tantangan paling menjadi tantangan gue nih untuk berbisnis sneakers nih apa sih? Kalau tantangannya sih awal berbisnis sneakers itu tantangannya mencari mencari link itu tantangannya. Kan link distributor ya benar, distributor. Nah mencari-cari link distributor waktu itu kan mulai COVID. Benar. Kita nggak bisa berangkat ke Jakarta, kita nggak bisa berangkat ke luar kota lah, sangat terbatas. Jadi bagaimana dulu mencari link itu lewat sosial media, ngobrol sama teman gitu. Jadi ya sosial media yang membantu sih. Membantu sekali. Nah ada perbedaannya nggak? Karena kan kemarin dari masa-masa pandemi ini ya, penjualan dan bisnisnya dengan sekarang yang udah new normal ini, ada perbedaannya nggak? Perbedaannya sih tentu ada, daya belinya mungkin ya. Kalau di pandemi itu mungkin daya belinya kurang, dan range harganya kan kita nggak bisa tinggi-tinggi. Jadi cari sepatu yang kualitasnya bagus tapi murah gitu. Kalau sekarang kan range harganya sih udah ningkat, cuman yang harga-harga terjangkau juga masih ada. Berarti peningkatan konsumen ya? Peningkatan konsumen ada. Dari masa COVID ke new normal itu jauh lebih meningkat ya? Jauh lebih meningkat. Karena mungkin kan Tribuners juga sudah new normal, jadi kan kebutuhannya jauh lebih banyak juga. Tidak terbatas lagi. Kalau dulu kan sekolah dibatasi. Sekolah kan dari rumah gitu, jadi nggak beli sepatu, nggak beli ini. Jadi sekarang sekolah udah mulai aktif, kuliah segala macem. Nggak jalan-jalan juga. Oke, luar biasa nih. Nah bisnis sneaker ini kan bisnis yang lumayan cukup pricey juga ya, apalagi untuk dari budget nih ya gitu. Bener gak sih Mas? Bener. Itu bagaimana sih cara mengolahnya gitu untuk bisa mendapatkan sepatu yang memang Mas Dewa katakan tadi bagus, tapi tetap affordable, tapi untungnya juga tetap dapat nih di kita sebagai owner penjual nih, gimana nih? Ya itu tadi kita harus dalam bisnis itu kan kita harus pinter-pinter cari teman, cari relasi, cari link untuk membantu ke kitanya juga.
mendapatkan barang yang tadi saya bilang tadi, yang barang murah, barang terjangkau tapi kualitas bagus. Nah itu kan banyak sebenarnya link-link, hanya kita perlu mencarinya aja gitu. Mencarinya itu juga yang tantangan itu ya, masuknya dalam tantangan berbisnis sneakers ini ya. Berbisnis sneakers. Benar-benar. Karena kalau kita sudah tahu link itu, insya Allah pasti bakalan beberapa link lain itu kita bakal dapat lah channel-channel gitu. Karena kan kalau orang berbisnis pasti harus banyak relasi untuk dapetin informasi-informasi dan juga harga-harga yang miring gitu ya. Kalau melihat animo dari masyarakat Lampung sendiri, bagaimana sih untuk Mas Dewa selaku owner yang berbisnis di bidang sneakers ini, bagaimana nih pendapat dan juga respon dari masyarakat Lampung? Kalau animo di Lampung sih cukup bagus kalau untuk kalau selama ini yang saya lihat itu cukup bagus. Karena kita juga kan dekat dengan ibu kota. Nah, jadi itu animonya bagus. Sekarang kalau zaman dulu, zaman saya kuliah, toko-toko sepatu itu sangat jarang sekali kan. Kalau sekarang ya sudah banyak. Kalau sudah banyak berarti kan menandakan perkembangan animo tadi itu bagus di Lampung. Bagus di Lampung, oke. Karena dia banyak, otomatis saingan makin banyak dong. Itu gimana nih Mas Dewa dalam menghadapi pesaing-pesaing yang sudah banyak sekali beragamnya ya, mulai dari sneakers lokal sampai dengan sneakers luar negeri yang masuk gitu. Gimana tuh? Kalau saingan sih ya tentu di bisnis apapun itu kan tetap ada saingan, tapi bagaimana kita menganggap pesaing-pesaing itu bukan momok menakutkan atau yang membuat kita stres mikirin ya. Karena di bidang apapun kan selalu ada pesaing, yang perlu kita hadirkan itu kan apa yang tidak dimiliki pesaing kita gitu. Kita menawarkan inovasi baru, misalkan sneakers beli 2 gratis 1 ya, promo-promo seperti itu. Jadi memang tipsnya harus perlu inovasi. Inovasi. Harus ada sering-sering seperti apa promo-promo gitu ya. itu. Nah, kalau Mas Dewa sendiri target pasarnya ini ke siapa nih? Kalau target pasar itu di toko saya itu anak-anak kuliah, SMA gitu. Tapi beberapa kali juga yang datang ke toko itu bapak-bapak yang udah berkeluarga gitu. Tapi rata-rata sebagian besar target pasar saya dari anak-anak SMP sampai kuliah lah. Jadi memang kalau jenis sepatu yang dijual sendiri itu udah mulai beragam, itu dari jenis apa aja tuh? Kalau jenisnya sneakers casual gitu jenis-jenisnya. Casual ada ya. Casual ada, kalau yang formal ada gitu. Perbedaannya casual biasa dengan sneakers itu apa sih Mas? Kalau casual biasa dengan sneakers ya tentu di model sih. Tentu di model. Kalau sneakers itu kan yang kayak beberapa merek yang sudah terkenal gitu. Kalau casual yang formal gitu, dia lebih ke pantofel segala macam. Kalau itu juga ada di store. Di store ada. Berarti ini yang paling banyak sendiri nih, yang paling banyak dicari di Arrow Store ini apa nih? Sneakers model-model casual gitu. Casual. Mungkin untuk hangout. Untuk hangout, untuk kuliah, untuk sekolah. Benar-benar. Apalagi anak-anak SMA, anak-anak SMP, SMA, sampai dengan kuliahan pasti nyarinya yang bisa digunakan multifungsi ya, bisa untuk kuliah, bisa untuk main juga nih gitu. Nah, kalau range harganya ini yang ditawarkan dari Arrow Store ini dari harga berapa sampai dengan berapa nih? Kalau di Arrow Store sih cukup terjangkau ya. Kisaran harga dari 250.000 sampai yang paling mahal itu 800.000. 800.000 berarti belum sampai 1 juta ya? Belum sampai 1 juta. Dan itu juga masih banyak lagi nih promo-promo yang ditawarkan. Masih banyak promo-promo. Ini ya, gitu. Kayak misalkan Lebaran kemarin, menyambut Hari Raya kemarin itu ada promo beli 2 gratis 1 buah baju gitu, satu potong baju gitu. Lumayan cukup menarik juga ya promo yang ditawarkan dari Arrow Store ini ya. Oke, kalau teman-teman misalkan pengen tahu lebih banyak dan lebih lanjut mengenai Arrow Store ini, bisa lihat di mana nih? Bisa lihat di sosial media, di Instagram itu Instagramnya arrow_sepatu. Ada juga di Shopee Arrow Store. Arrow Store. Kalau untuk alamat store? Kalau di alamat di Jalan Cempedak Ujung di depan Gunter Residen. Di Maps ada kok. Di Maps diketik aja Arrow Store nanti keluar. Pokoknya ketik
ketik aja ya. Ketik nanti, aja Aero Store. Sudah menuju ke store-nya Aero Store. Iya, gitu ya. langsung. Nah, kalau Mas Dewa sendiri melihat kan tadi kan kita sudah berbicara animo, inovasi dan lain sebagainya dalam berbisnis saingan gitu kan banyak banget gitu ya. Dan satu lagi yang Mas Dewa bilang tadi, sosial media. Iya. Sosial media itu penting nggak sih untuk branding dan sulit nggak sih untuk membranding suatu sneakers bisnis ini gitu? Kalau sosial media sih itu sangat penting sekali. Itu sosial media kan untuk membranding brand-brand kayak toko saya gitu. Itu sangat berpengaruh sekali dan penting. Kalau kesusahannya ya bagaimana memperkenalkan toko ke masyarakat, ke konsumen, ke orang-orang sekitar, itulah kesulitannya. Sosial media itu ya sangat penting gitu. Jadi seperti itu. Apalagi untuk branding ya. Untuk branding itu sangat diperlukan sekali. Salah satu marketing yang mungkin ditawarkan sama Aero Store ini tadi, Tribuners ya, itu tadi sebelum lebaran tadi mereka mengadakan promo tadi ya, beli sepatu gratis kaos. Gratis kaos. Nah, beli sepatu gratis kaos mungkin bakalan banyak sekali lagi promo-promo yang ditawarkan. Jadi kalau Tribuners tidak mau kelewatan bisa langsung aja ya. Bisa langsung. Medianya Aero Store sepatu ya. Atau bisa langsung ke toko bisa nanti. langsung ke toko juga Iya. ya. Nah, kalau kita berbicara masalah bisnis nih Mas, rasanya kan nggak lepas untuk siapa sih yang bekerja tidak ingin mencari keuntungan Iya. gitu kan ya. Nah, kalau melihat dari kedua bisnisnya Mas Dewa yaitu kuliner dan juga fashion ini yang memang paling mumpuni itu di bidang mana nih kira-kira? Kalau untuk sekarang sih tentu di fashion ya, karena itu yang lebih dulu saya bangun gitu, tentu di fashion. Kalau ayam ini kan baru 2 bulan, apa istilahnya, kita masih belajar juga. Iya. Kalau di fashion kan kita juga masih belajar, tapi kan udah tahu dasar-dasarnya. Kalau untuk yang lebih mumpuni ya fashion. Fashion ya, karena memang mungkin awalnya dari fashion. Awalnya dari fashion. Sudah tahu seluk-beluk fashion juga Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau sneakers ini kan pasti banyak nih Mas Dewa di Lampung ya. Tapi apa sih yang membedakan sneakers di Aero Store ini dengan sneakers yang lainnya? Kenapa sih Tribuners di Lampung ini harus membeli sneakers tuh di Aero Sneakers ini? Kenapa harus membeli di Aero Store? Karena harganya terjangkau, bisa dapat kualitas yang baik. Oke. Itu, dan banyak promonya. Banyak promonya. ya? Dan harganya masih bisa nego. Masih bisa nih gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Apalagi kalau untuk yang main-main ke store aja gitu Iya. ya, nanti bisa lah dengan Mas Dewa jadi closing harga gitu. Oke Mas Dewa, thank you banget Iya, udah mampir terima ke kasih. Studio Tribun Lampung. Untuk menutup kita pengen dong Mas Dewa untuk berikan closing statement dan juga motivasinya berbisnis sneakers untuk masyarakat dan juga Tribuners di rumah. Motivasinya kalau dari saya sih jangan takut mencoba, karena saya dulu sekedar sharing ya, saya dulu nggak ada pengalaman bisnis gitu loh, nggak ada pengalaman bisnis, mencoba itu takut-takut, tapi ketika saya berpikir lagi untuk apa gitu takut, ya coba aja lah, kalau gagal ya anggap aja biaya belajar seminar gitu. Jadi jangan takut gagal. Dan untuk anak yang baru memulai bisnis, jangan dulu pikirin untung, jangan dulu kita untung berapa, kita tekuni aja dulu, konsisten. Kita analoginya kayak kita menanam pohon, kita tanam terus lama-lama dia akan membuahkan hasil gitu. Jadi ya saya pun masih belajar gitu, masih proses menanam pohon. Jadi ya tetap konsisten, kerja keras, semangat, ya, jangan takut untuk memulai. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Mas Iya, Dewa dan sama-sama. juga Aero Store ya. Dan Tribuners di rumah juga yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Bisnis. Hari ini masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dan tentunya ada Mas Dewa di sini juga. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.